Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu pengertian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lain. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan satu komponen dalam laporan keuangan atau antar komponen yang ada antar laporan keuangan. Dalam praktiknya, analisis rasio keuangan pada suatu perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya berasal dari neraca. Yang kedua yaitu rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya berasal dari laporan laba rugi. Yang ketiga yaitu rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber, baik dari neraca maupun dari laporan laba rugi. Jenis-jenis analisis rasio keuangan. Jenis-jenis analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen yang bervariasi. Ada 4 jenis-jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas meliputi yang pertama rasio lancar, yaitu kemampuan aset lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Yang kedua yaitu net working capital atau NWC, modal kerja bersih. Rasio modal kerja bersih digunakan untuk menentukan rasio modal bersih terhadap kewajiban lancar. Suatu perusahaan dikatakan sehat jika rasionya lebih dari 1 atau lebih dari 100%. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya jika perusahaan dilikuidasi. Rasio solvabilitas meliputi yang pertama yaitu debt to asset ratio atau DAR, yaitu total kewajiban terhadap aset. Rasio ini menekankan pentingnya pembiayaan hutang dengan menunjukkan persentase aset perusahaan yang didukung oleh hutang. Yang kedua yaitu debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham kepada pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasionya, maka semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Jenis analisis rasio yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas meliputi yang pertama margin laba bersih atau NPM. Rasio ini menggambarkan jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan dari setiap penjualan yang dilakukan. Rasio margin laba bersih ini menunjukkan laba bersih per rupiah penjualan. Yang kedua yaitu return on asset. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari setiap 1 rupiah aset yang digunakan. Yang ketiga yaitu return on equity. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemiliknya. Jenis rasio yang terakhir yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu receivable turnover atau RTO. Rasio ini menggambarkan kualitas piutang perusahaan dan kesuksesan perusahaan dalam penagihan piutang yang dimiliki. Yang kedua yaitu total asset turnover. Rasio ini menunjukkan jika kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Metode analisis rasio keuangan. Metode yang digunakan dalam analisis rasio keuangan perusahaan ada 2, yaitu analisis common size, time series, dan forecasting. Yang pertama, analisis common size. Analisis common size adalah membandingkan perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva, pasiva, dan penjualan. Perbandingan ini disajikan dalam persentase per komponen dalam laporan keuangan, baik dalam laporan neraca maupun laba.
Dalam analisis ini, perusahaan mendapatkan informasi berupa komposisi investasi dan struktur modal. Yang kedua, analisis time series dan forecasting. Analisis ini digunakan untuk membandingkan data keuangan pada periode tertentu, terutama sebagai bahan peramalan atau proyeksi kondisi keuangan di masa depan. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Poin-poin tersebut mempengaruhi perubahan struktur keuangan, yaitu peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, perubahan teknologi, dan juga akuisisi. Analisis time series menggunakan indeks berupa angka-angka. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis ini. Yang pertama, menentukan tahun dasar. Penentuan tahun dasar bisa berdasarkan tahun pendirian, tahun perubahan struktur organisasi, tahun proyek, atau tahun-tahun dalam momen tertentu. Yang kedua, menghitung angka indeks tahun lainnya menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut, memprediksi arah dan kecenderungan histori pos laporan keuangan.